Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala UPT Perpustakaan Unibus, Bapak Firdaus Harislosa SU, beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana acara Library Festival, Bapak Fatul Rifki MAMD, beserta seluruh pustakawan Unibus. Yang kami hormati, pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Meliana Dian Isfandiari. Yang kami hormati, moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini, Kak Yunita Putri Maulidina. Yang kami hormati juga dan ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama di ruang ini untuk mengikuti acara bedah buku Dompet Ayah Spanduk Ibu karya J.S. Hairan oleh Meliana Dian. Tepuk tangan semuanya. Yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rangka Library Festival tahun 2025. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, biasa dipanggil Amal, dan saya akan memandu berjalannya acara sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke rangkaian kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, penghargaan duta baca Sivitas Akademik. Kelima, pembacaan doa. 6, acara bedah buku. 7, presensi kehadiran. Ke-8, foto bersama. Dan terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara kita pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian dapat berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak M. Firdaus Harislosa SU selaku Kepala UPT Perpustakaan. Yang kami hormati Saudari Meliana Dian selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati segenap panitia acara, seluruh rekan-rekan pustakawan yang sangat luar biasa, dan seluruh peserta bedah buku yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, rezekinya, dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan sabarnya di yaumil akhir kelak. Mohon izin saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Library Festival tahun 2025 akan melaporkan rangkaian kegiatan Library Festival tahun ini yang mengusung tema membangun kreativitas budaya literasi masyarakat yang unggul, mandiri dan berkemajuan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai bulan September dan Oktober telah berjalan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan Library Festival ini rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka bulan Gemar Membaca dan Hari Lucu Perpustakaan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari dukungan dan kerjasama. Yang pertama saya ucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia, tim perpustakaan, dan kemudian seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari PPK Ormawa AR Fakhrudin yang sudah memberikan kesempatan kami dari perpustakaan untuk menjadi mitra di kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Dangus. Kami sampaikan beberapa kegiatan Semarang Library Festival tahun 2025, diantaranya yang pertama sosialisasi perpustakaan digital di Desa Dangus. Yang kedua, user education master PMI. Ketiga, launching yang kami hormati selaku pembicara ya pada pagi hari ini Mbak Meli. Terima kasih atas kesempatan kami untuk mengundang secara khusus ini Mbak Meli ya panggilannya ya. Dan berikutnya pada para panitia Library Festival yang sudah sangat luar biasa sekali bersamai kegiatan Library Festival yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pak Fatur Rifki yang sangat luar biasa tadi menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna. Selamat datang kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Teman-teman, mungkin sebelum mulai izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yunita Putri Maulidina dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan bedah buku di Library Festival Universitas Muhammadiyah Semarang 2025.
Namun sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan susunan kegiatan acara. Yang pertama itu ada pembukaan, dan yang kedua pemaparan materi dari narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penyerahan sertifikat dan plakat untuk pemateri, dan yang terakhir adalah penutup. Biar acaranya penuh berkah dan semangat, yuk mari kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sebelum kita ke sesi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu buku apa sih yang akan kita bedah. Mungkin teman-teman udah familiar dengan judulnya karena beberapa kali udah disebutkan terus baik sama saya maupun sama MC. Bukunya ini udah ada di depan, yaitu Dompet Ayah Sepatu Ibu karya JS Khairan yang sudah diterbitkan di Gramedia Widya Sarana Indonesia. Nah, novel ini merupakan novel juga yang luar biasa karena sudah masuk di cetakan ke-37 per September tahun 2025 berdasarkan hasil pengumuman dari sosial media penulis. Selain itu, kita nggak hanya membahas buku yang super kerennya aja, tapi penulisnya juga yang sangat-sangat inspiratif, yaitu ada JS Khairan, seorang penulis muda yang sangat berprestasi, di mana beliau ini sudah mendapatkan penghargaan Writer of the Year dari Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP di ajang IKP Awards 2024. Seperti itu. Ceritanya ini mungkin teman-teman banyak yang udah baca atau mungkin juga ada yang sudah pinjam bukunya dari perpus. Ceritanya sederhana tapi emang apa ya, ngena banget gitu ya, tentang cinta, perjuangan dan juga pengorbanan orang tua. Nah teman-teman pasti udah gak sabar banget nih untuk langsung dengar materi dari pemateri keren kita. Oleh karena itu mari kita sambut pemateri pada hari ini, yaitu Kamelia Nadian. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku boleh izin berdiri aja kali ya, biar kita akrab. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Firdaus, terus juga panitia perpustakaan. Tadi juga ngobrol di belakang, ternyata acara ini itu ada berbagai rangkaian yang seru-seru ya. Selanjutnya aku ya, emangnya siapa nih? Oke, kita diskusi aja ya buat buku ini. Siapa sebelumnya yang udah baca? 1, 2, yang tinggi, 3, 4, siapa yang 5? Kok ragu-ragu sih Mbak? Banyak ya. Oke, nanti yang udah baca bisa ikut diskusi, yang belum juga bisa tahu ini tuh buku isinya tentang apa. Nah, nanti kita juga nggak hanya membedah dari segi pembaca aja, tapi juga dari penulis, juga penerbitan. Jadi kenapa ini buku bisa sukses ini? Bisa sesukses ini? Udah cetak ulang 37 kali. Kepo nggak? Kira-kira kenapa ya bisa sesukses itu gitu? Kalian ada yang pengen jadi novelis? Pengen jadi penulis? Lumayan loh, kalau di filmin tuh bisa 100 juta. Ada yang mau dapat uang 100 juta? Nah, udah kayak gitu, kayaknya kalau uang langsung termotivasi ya. Ya, sebenarnya perkenalkan lagi, nama aku Melia Nadian, bisa dipanggil Meli. Selain penulis, aku juga aktif di penerbit Black Swan Books, itu yang nerbitin Bandung After Rain, Berandal Bandung, apalagi ya, cukup banyak, ada 30 lebih novel populer. Selain itu juga suka konten, jadi bukan konten kreator sih sebenarnya. Eksemplar 40.000 eksemplar, pantas sih 37 kali cetak. Nah kalau cetak tuh gimana Kak? Kebetulan karena aku adalah orang penerbit, jadi tahu cetak itu sebenarnya nggak ada sih. Misalkan satu kali cetakan harus 5.000 eksemplar, itu nggak ada. Itu tergantung dari penerbitnya. Jadi 40.000 eksemplar itu bebas dari Grasindo ya, penerbitnya Grasindo ini mau dibagi berapa cetakan pertama. Misalkan di PO 3.000 eksemplar, ya udah kita cetak
biasanya 5.000 eksemplar. Untuk kan nanti dibagi juga tuh, ada yang online, terus ada yang ikut pre-order, nanti juga dibagi ke toko buku Gramedia. Ini juga dapat pengakuan akademik, salah satunya acara ini ya, nggak akan dibedah kalau bukunya biasa aja, nggak akan dibedah kalau bukunya nggak berprestasi, kayak gitu. Terus sudah cetak juga 37. Nah, tadi aku bilang premis ya. Jadi di dalam satu novel itu biasanya ada premis. Biasanya tanyakan, Kak, gimana sih cara nulis novel? Nah, langkah pertama itu harus punya premis. Nah, premis itu rumusnya ada apa? Ada tokoh, tujuan, dan tantangan. Nah, di dalam novel ini itu dibagi jadi dua. Ada tokoh Zena, anak ke-6 dari 11 bersaudara ya. Di dalam novelnya itu disebutin kayak 11 kayak pemain sepak bola aja gitu kan. Karena si Asrul itu kan orangnya agak selengekan ya karakternya. Nah, si Zena ini tujuannya apa? Dia ingin melanjutkan pendidikan dan meningkatkan derajat keluarganya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya keluarganya meninggal, bapaknya meninggal. Padahal udah janji mau bikin mau beliin sepatu baru buat si Zena ini. Terus juga dia harus merelakan mimpinya. Dan yang harusnya dia daftar kuliah tahun ini, dia harus mundur di tahun berikutnya gara-gara dia uangnya itu harus untuk adik-adiknya sekolah. Jadi gitu. Ada tokohnya siapa? Si Zena. Tujuan dia apa? Ingin melanjutkan pendidikan. Tantangannya apa? Nih. Nah, jadi kalau kalian pengen nulis novel itu kasih premis gitu. Siapa namanya, tujuannya apa, dan tantangannya apa. Nanti tinggal kalian sebarin, itu udah bisa jadi sebuah novel. Lanjut, ini ada dari satu sisi tokoh, kita lebih mulai karena banyak edukasi, terus parenting juga ya. Nah, JS ini itu juga mengangkat beberapa hal ya tentang kayak kita nggak boleh nyalain orang tua kita, karena memang orang tua kita itu nggak kayak kita gitu. Dia nggak tahu parenting, dia hanya nggak ada ilmu parenting yang dibagikan secara masif seperti sekarang gitu. Nah, ini penulis ini sangat gencar ya melalui quotes-nya di media sosial, terus melalui buku ini juga menyampaikan untuk kita tidak menyalahkan orang tua kita, karena orang tua kita untuk menyekolahkan, memberi makan, membesarkan itu juga bukan hal yang mudah gitu. Kemarin itu di Instagram kan sering Q&A gitu ya. Mungkin teman-teman nanti boleh main kalau kepo mau tanya-tanya tentang penerbitan gitu, boleh di DM aja, nggak apa-apa. Nah, kemarin itu ada yang request, Kak, bikinin tentang anak broken home gitu. Nah, di situ aku bikin quotes itu tentang gini, kita bisa tumbuh meskipun tanah itu tidak subur. Paham ya? Jadi ya memang kadang di broken home itu kan tidak sesuai harapan kita ya, yang harusnya akur, mungkin berantem terus atau mungkin pisah. Jadi kita tidak mendapatkan peran orang tua secara idealis. Kan idealisnya itu kita punya ayah, punya ibu yang sangat berperan, berbagi gitu ya. Tapi kan nyatanya enggak gitu. Tapi kita sebagai manusia bisa apa? Kita bisa mengatur ayah ibu kita? Enggak juga. Kita hanya bisa mungkin memahami gitu. Oh, mungkin nggak paham orang tua kita. Ya, semua itu kendalinya ada di kita kan. Kita harus tetap tumbuh meskipun tanah itu nggak subur. Gimana pun caranya ya kita harus bisa, karena yang bisa mengubah itu hanya diri kita sendiri gitu. Nih mungkin mumpung masih muda-muda nih ya, belum telat untuk kita memulai impian kita memulai apa yang ingin kita bangun gitu untuk diri kita, fokus ke self improvement gitu. Ini lanjut balik ke novelnya nih, Dompet Ayah dan Sepatu Ibu. Itu menjadi simbol kerja keras dan kasih sayang dari ayah. Ayahnya ini ternyata adalah ayah dari J.S. Hainan sendiri dan ibunya juga. Jadi dia menceritakan tentang perjuangan ayah dan ibunya di dalam buku ini. Amanat utamanya, kita harus menghargai perjuangan orang tua, menanamkan rasa syukur dan berjuang untuk masa depan dengan cara yang bermartabat melalui pendidikan. Nah, ini teman-teman di sini lagi duduk di sini itu sedang menempuh pendidikan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengubah nasib, mengubah alur hidup kita gitu. Kan kalau ada yang bilang kayak ya emang takdirnya begini, sebenarnya enggak gitu. Sesuatu yang masih di depan itu masih menjadi misteri dan masih bisa kita usahakan. Kecuali yang udah berlalu itu kan udah nggak bisa kita ubah, tapi ke depan itu semua ada di kendali kita.
nilai moral tentang tanggung jawab anak muda untuk membalas budi tanpa kehilangan arah hidup sendiri. Oke. Nilai moral tentang tanggung jawab anak muda untuk membalas budi tanpa kehilangan arah hidupnya sendiri. Nah, nih teman-teman udah pada dari Sindikan Zena sama Asrul ini kan pengen berpendidikan, mereka pengen adiknya juga sekolah gitu. Ketiga dari tiga bersaudara, punya 2 kakak cewek, dan dari situlah aku tahu aku harus bisa lebih bersyukurnya, karena dari cerita itu tuh aku bisa mengambil pelajaran. Ternyata ada anak yang mampu melihat perjuangannya orang tua, melihat perjuangannya orang tua yang tidak sia-sia, dan mereka yang bekerja keras itu anak itu bisa melihat, merasakan. Jadi nggak sekadar merasakan menikmati uangnya saja, tetapi sangat-sangat merasakan perjuangannya. Bahkan bisa aku ambil dari cerita itu, anak itu sangat memberiku alur positif. Yang salah satunya itu bisa bisa dari kehidupan keluarga yang dari perjuangan ekonomi, nilai moral dan kemanusiaan, dan ketulusan cinta dan kesederhanaannya itu ada nilai syukur dan keikhlasan. Dari situlah banyak banget yang bisa kita ambil untuk di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Siapa namanya? Yulia. Itu tadi nilai yang dia bisa ambil petik setelah baca novel ini. Karena memang di era sekarang digital kita tuh lihat enak-enaknya aja, hiburannya aja, apalagi romantis-romantisnya aja. Kalau yang pacaran gitu ya, romantisnya aja, pokoknya hidup enaknya aja lah gitu, punya mobil mewah, ini enak, terus orang juga di medsos tuh kok semua berprestasi gitu ya, semua kok punya pencapaian, sedangkan aku kok nggak punya gitu, kok orang kayaknya hidupnya enak terus. Setelah kita tahu ternyata iya nggak seenak itu ya, karena memang Instagram, YouTube dan lain-lain itu hanyalah sesuatu yang ingin ditampilkan aja di depan. Kita nggak pernah tahu belakang panggungnya seperti apa. Itu mungkin yang harus kita refleksikan terus menerus ya. Nah, salah satu novel ini tuh seperti itu gitu, karena biasanya kan novel-novel populer itu hanya menceritakan romantisme, gimana green flagnya cowok gitu kan, padahal di real life ya nggak ada yang begitu gitu kan. Dikit lah ya, kita cerminan banyak orang yang tumbuh dari kekurangan tapi menolak untuk berhenti hanya karena karena takdir tidak berpihak kepada dia. Novel ini membuat aku sadar bahwa harapan bukan tentang menunggu hidup menjadi mudah, tapi tentang melangkah meski keadaan sulit, bahwa kasih sayang orang tua meski tak selalu utuh atau sempurna tetap menjadi bahan bakar terbesar untuk kita bertahan. Nah, ini diakhirin resah dengan isu anak dan orang tua, karena memang sekarang banyak sekali anak-anak yang kayak, kamu dulu gak dibesarin kayak gini sih gitu kan, jadinya aku sekarang fatherless gitu, kok aku gak digini sih gini-gini, karena kan kita nggak pernah tahu ya perjuangan orang tua itu seperti apa, karena kehidupan dulu dan sekarang itu juga pasti berbeda, cara cari uangnya, dapetin uangnya gitu-gitu. Karena pasti teman-teman sering lah ya dapat cerita dari orang tua, dulu itu kalau sekolah harus begini, dulu itu harus begini. Nah itu tuh kalau JS Hairin itu mendengarkan cerita itu dijadiin buku. Nah kalau kita tuh seringnya lewat aja gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, betul nggak? Betul. Nanti mungkin bisa dijadiin refleksi, dijadikan tulisan novel, atau kalian juga bisa share tulisan kalian di media sosial kalian. Oke, lanjut. Nah sekarang kita tadi di pertanyaan-pertanyaan, kenapa novel ini bisa sukses gitu. Menurut kamu apa yang bikin novel Dompet Ayah Sepatu Ibu itu sukses? Apa coba? Teriakin aja. Relate, ya betul mas. Apalagi orang tua. Tentang orang tua, yang semua orang tuh relate ya gitu. Punya orang tua gitu. Apalagi temanya ya berarti mengangkat topik tentang orang tua. Satu lagi. Karakter yang kuat dari Zena sama Asrul dan menginspirasi. Nah,
itu dari segi di dalam ceritanya. Kira-kira apa ya di luar itu, ada nggak yang mendorong itu? Pasti ada dari segi pengarang maupun penerbit. Nah, kebetulan karena aku adalah orang penerbit dan tahu sedikit marketing novel gitu ya, kita akan bedah di sini. Nah, nanti teman-teman yang di sini penulis juga biar bisa terinspirasi. Oh, gini ya biar karya kita dibaca sama orang. Biasanya kan kita bisa nulis, tapi kita bingung cari pembacanya kan. Kayak nulis tapi nggak ada yang baca gitu biasanya. Boleh lanjut? Nah, ini ada tips-tips yang bisa kalian gunakan. Nah, oke, ternyata sebelum tips ada lagi membedah penulisnya ya, yang sebenarnya itu juga bisa ditiru. Jadi beliau ini tuh tulisannya ringan, anak Gen Z itu aku kasih tips ya, itu nggak bisa kalau kita nulisnya itu naratif, banyak narasinya kayak novel-novel zaman dulu. Novel dulu itu kayak Habibur Rahman, mungkin ada yang pernah baca, terus Bumi Manusia, itu kan padat ya narasinya daripada dialognya. Nah, anak-anak Gen Z itu Gen Z apalagi Alpha yang di bawah kita itu nggak bisa dikasih narasi banyak gitu. Mereka tuh lebih suka dialog dan lebih suka bahasa-bahasa yang the point gitu, nggak suka yang mendayu-dayu, nggak suka yang harus kita tuh cari tahu dulu artinya gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini nggak perlu tuh, kadang tuh biasanya kayak gimana ya biar tulisan aku puitis gitu. Sebenarnya puitis tuh nggak harus di dalam semua tulisan. Kalau untuk zaman sekarang lebih baik di quotes aja oke gitu, atau di dalam puisi memang ada misalkan tokohnya menulis puisi, kalian taruh puitisnya itu di situ gitu, nggak apa-apa. Jadi lebih ke memang suka to the point gitu, suka langsung pada intinya. Lucu juga beliau ini dalam menceritakannya. Ada di satu kutipan gitu, pokoknya neneknya itu meninggal, terus si Asrul ini cucunya si Asrul berarti JS ini tuh nanya, nenek meninggalnya udah gitu. Jadi itu kayak satu kalimat yang bikin aku ketawa sih, kayak neneknya meninggal tapi dia tanya, nenek meninggalnya udah belum gitu. Jadi dia menganggap bahwa meninggal itu bisa bangun lagi gitu. Kekuatannya juga ada quotes ya, di dalam novelnya itu di setiap bab itu ada quotesnya. Nah, teman-teman kalau mau nulis novel kasih quotes. Pokoknya novel-novel yang quotable, yang banyak quotesnya itu bagus penjualannya di Gramedia. Contohnya Sekosinya Yang Sebelum Mati, tahu? Nah, itu juga banyak quotesnya. Pokoknya yang insightful gitulah kalau gue dibaca itu akan menaikkan penjualan, akan memberikan naik lagi popularitas gitu, karena dia merasa bacanya nggak cuma baca aja tapi ada nilai yang bisa kita ambil. Nah, ini juga yaitu ini tentang lebih ke kalian bisa baca ya nilai-nilainya yang ada di novelnya itu, gimana dia dikenal sebagai penulis yang mengangkat tema kemanusiaan. Jadi kenapa novel ini bisa banyak yang beli ya, karena salah satunya memang ini bukan karya pertama beliau sudah menerbitkan banyak karya yang mengangkat tema-tema kemanusiaan, pendidikan gitu, dan kisah sederhananya. Lanjut. Nah, ini ya, jadi isu yang diambil itu realistis dan relate. Nah, itu tuh emang sekarang buku-buku yang top 10 Gramedia bestseller itu adalah buku-buku yang relate, yang realistis. Kemudian kenapa buku ini bisa sukses? Karena reputasi penulisnya. Mungkin teman-teman ada yang nge-follow ya di media sosial. JS Hairen tuh dia sering bikin reels, book sign sambil nanya-nanya gitu ya. Kamu dari mana? Udah baca buku berapa? Dia lagi konten. Jadi memang penulis sekarang tuh harus jadi konten kreator, teman-teman. Bahkan konten kreator tuh bisa menulis loh. Ria Ricis misalkan, itu banyak yang mengeluarkan buku akhirnya mereka. Reputasi penulis itu juga penting ya, kenapa bisa sebesar ini. Mungkin kalau yang nulis baru pertama kali belum tentu bisa se-booming ini. Terus aktivisme penulis di media sosial, itu tadi dia suka konten. Terus juga itu tadi ya, book sign. Dia keliling Indonesia, ke Medan, kemana, nemuin pembacanya buat ngasih tanda tangan. Nah, di situ juga beliau itu promosi dan bisa membuat konten di situ, terinspirasi dari kisah nyata. Orang Indonesia itu kan suka ya yang dari kisah nyata, kayak KKN Bisa Penari, ada yang nonton? Ya, itu kan suka ya. Dan terus Ipar Adalah Maut,
mungkin. Iya, kayak gitu, dari kisah-kisah nyata tuh orang Indonesia semua dari kisah nyata gitu, itu kejual di Indonesia. Jadi mungkin kalau kalian punya cerita patah hati yang tragis, mungkin dijadiin back burner, ada dijadiin second choice ada. Nah itu bisa tuh di relate, itu pasti banyak. Ayo nulis novel, siap nulis novel, tekan jadiin second choice atau mungkin pilihan ketiga, pilihan keempat, itu pasti banyak yang relate dan suka. Terus gaya tuturnya juga mudah dipahami. Itu tadi yang aku bilang, kalau Gen Z sekarang nggak suka yang berlarut-larut, sukanya yang to the point. Terus kekuatan di judul itu juga penting banget, apalagi kalau di Gramedia itu biasanya kita jalan-jalan, judulnya bagus juga marketing. Lanjut, nah ini dari sisi penerbitnya. Jadi penerbit Grasindo itu teman-teman, itu bagian dari penerbit Gramedia. Kalian tahu toko buku Gramedia? Nah, seluruh toko buku Gramedia itu milik PT Gramedia Utama. Jadi itu mereka tuh masih jadi satu. Jadi Kompas yang orang itu, terus Gramedia, terus Grasindo, terus di satu keluarga itu rumah konglomerat ya memang mereka. Semoga kita bisa jadi kayak mereka. Amin. Jadi mereka juga usaha hotel Amaris, Samtika, itu juga masih satu grup sama Gramedia. Jadi kalau teman-teman jadi penulis Grasindo, itu aku juga ada novel aku tuh Sabia, itu terjun di Grasindo. Itu ketika aku nginep di Samtika itu dapat diskon karena relasi Gramedia kayak gitu. Atau di kakaknya sendiri bagaimana alurnya gitu agar karya itu dipublish gitu. Terus satu lagi, kakak itu dulu itu waktu pertama kali banget membuat novel atau karya dan itu terpublish itu apa kak gitu? Karya apa gitu? Ya terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lisa. Lanjut tadi. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadiana dari Unimos. Izin bertanya Kak, sebagai penulis apa tantangan terbesarnya selama menulis banyak buku dan novel? Terus menurut Kakak lebih sulit menulis buku atau menulis skripsi? Yang menarik ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas antusiasnya. Kita ke sesi jawab dulu ya Kak. Mungkin bisa dijawab dari yang pertama, itu menanyakan tentang bagian mana sih yang menurut Kak Mary itu paling terharu dan kayaknya itu apa? Paling terharu waktu ayah Zena meninggal, karena itu relate banget di aku. Jadi waktu SMP aku juga pernah merasakan kehilangan ayah. Jadi waktu itu aku mondok, terus waktu pulang tuh ayahku udah nggak ada gitu. Nah itu ngerasa banget kayak wah ini kayak aku gitu. Tapi si Zena ini bukan yang berlarut-larut gitu, kehilangan terus sedih, nangis dan lain-lain. Tapi dari situ dia malah berjuang. Kok harus itu sih yang menurut aku susah banget. Menginspirasi sekali gitu ya, dan cukup relate di aku karena aku juga merasakan gimana berjuang tanpa privilege gitu ya. Cukup apa masih? Cukup mas? Oke. Terus pertanyaan kedua dari Kak Lisa itu bertanya seputar penerbitan dan juga karyanya Kak Meli yang pertama kali terbit. Oke, kalau karya yang pertama kali terbit itu ada Cinta Fisabilillah. Nah itu terbitnya dulu bukan di Mayor, tapi di penerbit indie gitu yang cuma dijualnya itu di kayak Shopee gitu loh, tapi itu nggak ada Shopee, website atau WA seperti itu tahun 2017. Jadi pertama kali itu 2016 itu mulai benar-benar masuk ke dunia novel serius gitu. Itu awalnya di Wattpad dulu. Wattpad itu masih ramai banget dulu. Kalau sekarang agak kurang ya kalau dilihat. Sekarang tuh yang ramai itu teman-teman chat AU, tahu nggak? Kayak chat WA kayak gitu. Nah, AU namanya Alternative Universe. Tapi sebenarnya di dunia sastra itu tuh nggak bisa disebut AU sih sebenarnya. Cuman karena AU itu kan kayak chat-chatan yang itu seolah-olah tokohnya itu idol Korea yang di
alternative universe gitu, kayak di dunia lain gitu. Di dunia lain si Hechan ini jadi tukang paket kayak gitu kan. Contohnya kan kayak gitu. Nah, tapi karena udah biasa yang nama chat-chatan itu namanya AU, akhirnya dinormalisir lah namanya AU. Nah kayak gitu. Nah kalau aku itu dulu awalnya di Wattpad. Nah dari Wattpad itu juga awalnya nggak ada yang baca ya. Aku publish, unpublish lagi, publish, tarik lagi, sampai akhirnya kalau sampai kayak gini terus aku tuh mau kapan selesaiin novel ini. Akhirnya kan konsisten, setiap hari publish, promosi juga itu di Instagram. Dulu Instagramnya nggak seramai sekarang ya, masih paling berapa sih followersnya juga masih orang sekitar gitu. Share quotes, share teaser ala-ala gitu, kayak kita bikin teaser novel yang menceritakan kayak apa ya, trailer film kayak gitu, tapi itu trailer novel. Nah promosi kayak gitu ternyata